A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi rasulah. Kita akan melanjutkan kisah perjuangan kepahlawanan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada bagian yang ketiga, yaitu perang penaklukan Madain. Tapi sebelum itu kita akan mencoba sedikit kisah menarik di dalam perang Qadisiyah, yaitu kisah Abu Mihjan. Ada sepenggal kisah menarik di balik peperangan ini. Sebuah kisah indah yang dituturkan oleh Abu Mihjan Ats-Tsaqafi, salah satu patriot perang Qadisiyah. Ketika itu sedang dipenjara dengan tangan terikat di bagian bawah markas Sa'ad bin Abi Waqqas karena ia telah mendendangkan sebuah syair yang memuji khamr, minuman keras. Tiba-tiba Abu Mihjan mendengar banyak orang meneriakkan nama bapak-bapak dan kerabat mereka. Kemudian terdengar suara dentuman besi dan suara-suara memilukan dari luar markas tempat ia ditahan. Ia sangat menyesal karena tidak dapat turut serta dalam peperangan itu. Ia pun merangkak dengan perutnya sampai dapat naik ke arah Sa'ad, sedang memperhatikan situasi orang ramai meskipun ia sedang menderita sakit lumayan parah. Abu Mihjan terus naik hendak menjumpai Sa'ad untuk memohon agar ia bisa dilepaskan sehingga dapat keluar berperang. Sa'ad melihat Abu Mihjan, tetapi Sa'ad menolak permintaannya. Ia dikembalikan ke tempatnya semula di bawah markas. Tiba-tiba Abu Mihjan berjumpa dengan Salma binti Hafsah, janda Al-Musanah bin Harisah yang kemudian dinikahi Sa'ad setelah suaminya meninggal pada perang Jisr. Abu Mihjan berkata pada Salma, "Hai putri Hafsah, apakah engkau menginginkan kebaikan?" Wanita itu bertanya, "Apa itu?" Kata Abu Mihjan, "Lepaskanlah diriku dan pinjamkanlah al-balqa kepadaku. Demi Allah, sekiranya Allah berkenan menyelamatkan diriku, niscaya saya akan kembali kepadamu sebelum malam dan kuserahkan tangan saya untuk diikat kembali." Pada mulanya Salma menolak dan berkata, "Apa hakku untuk melakukan itu?" Lelaki itu pun membacakan syair sebagai berikut. "Cukuplah kesedihan tertolak dari kuda al-balqa, ditinggalkan dalam keadaan tertambat oleh ikatan. Tatkala diri terbelenggu oleh besi, maka lenyaplah peluang untuk berjuang dan penyeru pun membisu. Padahal diriku berharta banyak, juga punya banyak barang, tetapi mereka meninggalkanku sendiri seorang diri, tanpa seorang saudara pun padaku. Demi Allah, aku berjanji dan aku tidak akan mengingkari janji. Sekiranya aku mendapat kelapangan, niscaya aku tidak akan culas untuk datang." Kemudian datanglah Salma dan berkata kepadanya, "Saya sudah beristikharah kepada Allah dan saya terima apa yang telah engkau janjikan kepadaku kalau Allah memberikan keselamatan kepada dirinya." Salma melaporkan ikatan Abu Mihjan yang segera lari keluar markas dan menunggang kuda milik Sa'ad yang bernama Al-Balqa. Ia keluar dari pintu markas dan melarikan kuda seperti anak panah. Ia bergabung ke sayap kanan pasukan muslimin. Kemudian ia bertakbir dan mulai memukul ke kanan dan ke kiri sampai dapat menyusul sayap kiri pasukan musuh dan dapat berada di barisan terdepan. Ia berhasil membunuh banyak tentara Persia. Lalu banyak yang orang bertanya-tanya, siapa orang yang mengendarai Al-Balqa? Saat bukankah Sa'ad sedang berada di markas komando mengatur strategi peperangan? Orang-orang merasa kagum kepada Abu Mihjan. Salah seorang sampai bertanya, "Siapakah penunggang kuda yang belum pernah kita lihat itu?" Yang lain berkata, "Sekiranya malaikat dapat terlihat secara nyata di dalam peperangan, saya akan kita katakan bahwa dia adalah seorang malaikat." Saat yang mendengar aksi orang yang menenggari kuda miliknya langsung keluar markas meski dalam keadaan limbung diserang sakit. Ia memperhatikan pukulan-pukulannya yang bagai petir. Saat berkata pada orang-orang sekitarnya, "Sekiranya Abu Mihjan tidak sedang terpenjara, tentu akan saya katakan bahwa lelaki itu adalah Abu Mihjan dan bahwa kuda itu adalah Al-Balqa." Ketika tiba petang hari, Abu Mihjan kembali ke markas tanpa diketahui seorang pun. Ia mengembalikan Al-Balqa ke kandangnya dan menempatkan kakinya pada rantai pengikat, lalu menendangkan suaranya seraya bersayap. Mereka yang ada di sana telah tahu, bukan aku sombong, bahwa kami orang yang paling hebat dalam hal pedang.
paling kokoh dalam mengenakan perisai, dan paling sabar menghadapi situasi yang tidak dikehendaki. Pada malam Persia mereka tidak menyadari diriku. Sekiranya mereka bermain-main, tanyakan kepada mereka yang mengerti. Sekiranya aku dipenjarakan, maka itu merupakan musibahku sendiri. Dan jika aku dilepas, niscaya pun timpakan sambaran pedang kepada mereka. Salma bertanya kepadanya, "Hai Abu Mijan, kenapa saat memenjarakanmu?" Abu Mijan menjawab, "Sungguh dia memenjarakan saya bukan karena barang haram yang saya makan. Hanya saja kami adalah para peminum minuman keras pada masa jahiliyah. Sedang saya masih muda, masih suka meluncur syair melalui mulutku. Saya waktu itu mengatakan, sekiranya saya mati, kuburkanlah diriku di sisi pohon anggur yang akar-akarnya akan dapat menyirami tulang-tulangku sesudah kematianku. Jangan kalian kuburkan diriku di dekat ilalang, sebab diriku cemas sekiranya mati tidak dapat merasakannya." Mendengar penuturan Abu Mijan, Salma langsung menemui suaminya Sa'ad bin Abi Waqqas dan menegur suaminya telah bertindak tidak bijaksana dengan memenjarakan Abu Mijan untuk pelanggaran yang kecil. Saat marah ditegur demikian oleh istrinya, sehingga terjadi pertengkaran mulut di antara keduanya. Kemudian Salma datang kepada Sa'ad dan mengajak berdamai, menghiburnya dan bersikap baik kepadanya. Lalu ia menjelaskan tentang perbuatan yang telah membebaskan Abu Mijan Ats-Tsaqafi dan apa yang telah dilakukan oleh Abu Mijan bersama Al-Baqo di medan tempur. Saat tersenyum dan berkata, "Panggillah Abu Mijan." Abu Mijan pun datang menghadap, dan saat membebaskannya, "Pergilah, sebab saya tidak akan menahanmu lagi karena apa yang telah engkau lakukan." Abu Mijan menukar, "Sungguh, saya tidak akan membiarkan lidah saya mengucapkan kalimat buruk seperti itu lagi." Setelah selesai perang Qadisiyah, Khalifah Umar menulis surat kepada Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas, memintanya untuk mengistirahatkan pasukan selama 2 bulan. Kemudian Khalifah memerintahkan kepadanya untuk bergerak lagi. Sa'ad lalu bergerak menuju Hira dan menetap di sana pada bulan Zulhijjah 14 Hijriah. Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas berangkat kembali untuk menaklukkan sisa wilayah Irak yang masih berada dalam genggaman tangan para pasukan perang Persia. Kali ini ia menuju ke arah utara, tepatnya di Bahrasir, suatu wilayah di tepi Baghdad dekat Madain. Bahkan ada pula pasukan Islam lain yang juga menuju arah Bahrasir di bawah pimpinan Zahrah bin Huwayyah. Zahrah sempat ditemui oleh Zirzat, penguasa di suatu desa dekat Madain yang disebut Sahabat Kisra. Orang-orang Persia ini mengajaknya damai dan bersedia membayar jizya. Zahrah bergerak lagi bersama Hasim bin Utbah bin Abi Waqqas, keponakan Sa'ad bin Abi Waqqas, menuju ke desa Madlam yang berdekatan dengan Sabat. Sa'ad bin Abi Waqqas berjumpa dengan mereka di situ. Penduduk desa Madlam berasal dari sebuah kabilah yang disebut Juram. Mereka telah bersumpah bahwa Kaisar Persia tidak boleh turun selama mereka masih hidup di atas bumi. Pasukan muslimin masuk Madlam karena ada singa Kisra bernama Muqarrad yang menghadang jalan mereka. Lalu Hasim bin Utbah maju menghadapinya dan berhasil membunuhnya, singa ini dengan pedangnya. Saat mencium kepala Hasim sebagai ucapan selamat atas keberhasilannya itu. Selanjutnya masuklah pasukan Islam dan sang panglima membacakan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, "Bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa, dan kamu telah berdiam di tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, dan telah nyata bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan." Sesudah saat tiba di Bahrasir, ia menyadari bahwa tak ada jalan untuk bisa menuju Madain kecuali dengan menyeberangi sungai Tigris yang cukup lebar itu. Untuk itu diperlukan banyak perahu untuk menyeberang, tapi ia tak menemukan satu pun perahu di Bahrasir. Tiba-tiba datang seorang laki-laki Persia dan menunjukkan kepadanya tempat pemberangkatan perahu penyeberangan. Namun saat menolak karena ragu untuk menyeberang dengan perahu. Lagi pula ia tidak mengenal orang Persia itu yang bisa jadi bakal mencelakakan pasukan Muslim. Tatkala malam tiba, sang panglima memohon pilihan kepada Allah untuk menanggulangi persoalan ini. Tiba-tiba malam itu ia bermimpi bahwa kuda-kuda muslimin dapat menyeberangi sungai Tigris. Ia menakwilkan mimpinya itu sebagai petunjuk untuk menyeberangi sungai dengan kuda. Saat lalu mengumpulkan pasukannya di hadapan mereka sesudah memuji dan menyanjung Allah, ia berkata, "Sebenarnya musuh-musuh kalian sudah berlindung dari serangan kalian dengan sungai ini, sehingga kalian tidak dapat melintasinya. Tapi mereka bisa mendekati kalian sekiranya mereka mau. Di hadapan kita, di seberang maksudnya,
terdapat perahu-perahu mereka, sedang di belakang kalian tidak ada sesuatu pun yang perlu kalian cemaskan. Kalian sudah lama mengapung benteng mereka, perbekalan mereka pun telah habis. Saya berpendapat akan lebih baik kita bergerak segera untuk berjihad melawan musuh sebelum situasi berbalik. Ketahuilah saya bertujuan untuk menyeberangi sungai ini menuju mereka. Mereka menjawab serentak, semoga Allah berkenan memberikan keteguhan kepada kami dan kepada Anda, dan semoga kita selalu dibimbing olehnya. Laksanakan. Saat berkata, siapa di antara kalian yang bersedia menyeberangi lebih dahulu, lalu menjaga kami dari kemungkinan serangan musuh yang ada di seberang sungai. Ini supaya tidak menghalangi kita dalam menyeberang. Asim bin Amr, salah seorang patriot besar Qadisiyah komandan laskar Bani Tamim yang gagap berani, segera menyambut tawaran panglima besarnya itu. Ia lalu berangkat bersama 600 anggota pasukan khusus yang mayoritasnya berasal dari Bani Tamim. Pasukan pembuka ini diperlukan untuk melindungi pasukan besar kaum muslimin di belakangnya. Asim berangkat bersama mereka sehingga tiba di pantai sungai Tigris. Saat lalu maju bersama 60 orang tentaranya untuk memulai penyeberangan. Manakala sudah dekat di tepi sungai, saat memandang ke arah mereka, saya berkata, apakah kalian masih merasa takut sedangkan kalian memiliki firman Allah Ta'ala? Satu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Dan siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghadapi pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Selanjutnya Asim menceburkan kudanya ke sungai, diikuti oleh yang lainnya. Sedang pada sisi yang lain pasukan Persia juga hendak menyeberang sungai untuk menyambut pasukan muslim di tengah sungai besar itu. Lalu Asim bin Amr segera berteriak kepada anggota pasukan panah, panah mereka, panah mereka. Pasukan panah membidik paca dan mata para tentara Persia yang sudah dekat. Serangan itu kontan membuat musuh gentar dan mundur meninggalkan tepi sungai. Saat lalu berseru kepada pasukannya, marilah kita memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Demikianlah maka pertolongan pun tiba sesudah doa mereka dikabulkan olehnya. Seluruh pasukan Islam berhasil menyeberangi melewati sungai Tigris dengan kuda-kuda mereka. Tapi di seberang sungai ternyata mereka tak mendapati pasukan musuh yang sudah lari meninggalkan ibu kota Mekah itu. Madain atau Ctesiphon waktu itu merupakan kota terbesar dan termegah di dunia. Saat memenang kepada sahabatnya Salman Al-Farisi yang berada di sisinya dan mengatakan, sekiranya di dalam pasukan ini tidak terdapat orang yang suka melanggar atau berbuat dosa, niscaya kebaikan pasti menang. Salman menjawab, Allah telah menundukkan laut bagi mereka, sebagaimana dia telah menundukkan daratan bagi mereka. Sungguh demi zat yang jiwa Salman berada di dalamnya, sungguh zat yang jiwa Salman berada di dalam genggamannya, mereka akan keluar dari situ secara berbondong-bondong, sebagaimana mereka memasukinya secara berbondong-bondong. Pasukan muslimin bergerak maju sampai tiba di Istana Putih Iwan Khusrau, kediaman resmi raja-raja Persia. Lalu datang sejumlah tokoh masyarakat setempat untuk mengajak damai. Sa'ad bin Abi Waqqas memberi waktu 3 hari kepada mereka untuk menentukan pilihan. Mereka bertanya, pilihan untuk apa itu? Seorang komandan pasukan menjawab, Islam. Apabila kalian masuk Islam, maka kalian akan memperoleh seperti yang kami peroleh. Hukuman atas kalian adalah sama dengan hukuman yang diri kami terima. Tapi jika kalian tidak mau, maka kalian harus taat kepada jizyah dan tunduk kepada perintah kami. Jika tidak mau, maka berarti perang sampai Allah menetapkan ketentuan di antara kami dan kalian. Lalu mereka menerima untuk membayar jizyah dan tunduk kepada pemerintahan Islam. Saat masuk ke kota Madain di ibu kota Kaisar Persia yang kini terguling. Tetapi sebelum ia masuk ke Iwan Khusrau, ia berdiri dengan khusyuk sambil mengulang-ulang firman Allah Azza wa Jalla. Air mata iman mengucur dari mata orang-orang yang telah menyerahkan dirinya demi memuliakan kalimat Allah. Saat membaca firman Allah Ta'ala yang berbunyi, alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan, dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah, dan kesenangan-kesenangan yang mereka nikmati, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Kemudian saat melakukan sholat subuh di Iwan Khusrau, mengumpulkan harta benda Khusrau berupa uang dan barang-barang rampas perang, jumlahnya banyak sekali, sehingga masing-masing pasukan berkuda memperoleh bagian sebesar 12.000. Beliau juga membagi-bagikan kepada orang-orang di pedesan Madain barang-barang yang paling berharga yang bersejarah dikirimkan ke Khalifah Umar ibn Khattab di Madinah, yang membuat Khalifah amat terharu atas kemenangan muslimin yang kilang gemilang itu dengan segala pengorbanan dan keuntungan yang mereka peroleh.
Di antara barang-barang yang dikirim oleh Sa'ad kepada Khalifah Umar termasuk permadani yang panjangnya 60 hasta. Gambar-gambar di dalamnya menjelaskan urutan para raja Persia dengan bertahtakan permata. Setelah Umar selesai membagi-bagikan harta ke seperlimaan itu, lalu digelalah permadani yang sangat mewah itu. Sebenarnya Hadi berkata, "Ini untuk Anda ya Amirul Mukminin." Tetapi Umar menolak pemberian mewah itu. Sahabat mulia Ali bin Abi Thalib juga membujuk Khalifah Umar untuk menerima pemberian berharga itu. Ali berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Allah tidak menjadikan ilmu Anda sebagai alat kebodohan, keyakinan Anda sebagai keraguan. Benda itu bukan harta yang tiba-tiba diberikan kepada Anda, tapi itu diperoleh dengan pengorbanan besar, termasuk Anda. Anda juga tidak akan memakainya untuk Anda rusak atau Anda makan lalu Anda buang. Sekiranya Anda bersikap seperti itu, menolak pemberian permadani hari ini saya belum sampai besok berlalu barang itu akan dimiliki orang yang tidak berhak." Umar menjawab, "Engkau benar dan terima kasih engkau sudah memberiku nasihat." Tetapi Umar kemudian justru memotong-motong permadani mewah itu dan membagi-baginya kepada warganya. Khalifah Umar Ibn Khattab mengirim utusan yang membawa perintah darinya, yaitu mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas sang penakluk besar menjadi gubernur wilayah Madain. Berakhirlah sudah peperangan menentukan yang telah mengubah sejarah dunia. Berubah runtuhnya salah satu superpower dunia saat itu, Kekaisaran Persia, di tengah anak-anak gurun Arabia yang sebelumnya dianggap bangsa lemah. Sebaliknya sejarah kemuliaan Islam kian bersinar, apalagi dengan runtuhnya pula pusat kekuatan superpower lainnya, yaitu Romawi Timur di seluruh Sam, Turki, bahkan Afrika bagian utara. Sekalipun demikian, jihad dan penaklukan tidak berhenti sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.